Kamu coba fullin. Wajahmu di sini kelihatan soalnya kan. Ah, Ya. udah bisa. Aku tak mau record. Nah, udah. Mentan, udah kan? Udah. Wis tak mulai ya. Ya, sabar. Nah, Sabar. Ya, Udah. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok I dengan beranggotakan tim saya. Kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yakni yang pertama dengan judul laporan analisis distribusi eksponensial dan distribusi Poisson, studi kasus jumlah kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuana Ketintang Surabaya. Next, untuk perkenalan tim. Next coba. Oke, yang pertama yakni ada Anida Dwi Ramadila dengan NIM yang tertera di sana. Boleh say hi, Adinda. Oke. Untuk yang kedua, saya sendiri Aisyah Pingal Samadika dengan NIM juga yang tertera. Lalu ada David Alamsyah. Say hi David dengan NIM tertera juga. Langsung next. Untuk latar belakang dan rumusan masalah, untuk latar belakang sendiri, yakni saat ini ramai orang dari berbagai kalangan mengunjungi layanan umum seperti dalam segi layanan, transportasi, dan hiburan. Aspek hiburan pada layanan umum ini mencakup tempat-tempat yang dapat memberikan kesenangan, kepuasan terhadap pengunjungnya. Salah satunya adalah warung kopi. Pengamatan mengenai pola kedatangan pelanggan ini berguna untuk mengetahui tingkat ketertarikan pelanggan mendatangi warung kopi dan merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan operasionalnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis distribusi eksponensial dan distribusi Poisson, hal tersebut dapat tercapai karena konteks tadi sesuai dengan relevan dengan model distribusi probabilitas tersebut. Next. Nah, untuk rumusan masalah sendiri di sini kita memiliki 3. Yang pertama untuk mengetahui pola kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuana. Untuk yang kedua mengetahui distribusi waktu kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuana. Lalu yang ketiga untuk mengetahui laju kedatangan pengunjung di warung kopi Tribuana dalam interval waktu tertentu. Next. Untuk tujuan penelitian kami juga terdiri dari 3. Yang pertama untuk mengetahui pola kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuana, dan yang kedua untuk mengetahui distribusi waktu kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuana, dan yang ketiga untuk mengetahui laju kedatangan pengunjung di warung kopi Tribuana dalam interval waktu tertentu. Next. Nah, untuk pengertian probabilitas sendiri, probabilitas merupakan suatu nilai yang menyatakan seberapa besar kemungkinan sebuah peristiwa dapat terjadi pada situasi-situasi tertentu yang mempunyai nilai acak. Sederhananya, probabilitas menyatakan tingkat kepastian dari suatu kejadian. Probabilitas bernilai 1 artinya kejadian itu pasti terjadi. Sebaliknya, jika bernilai 0, maka artinya kejadian tidak akan terjadi. Contohnya dalam kejadian melempar koin. Peluang terpilihnya sisi kepala dan sisi ekor memiliki nilai masing-masing 0,5 atau 50%. Next. Nah, untuk pengertian distribusi eksponensial itu apa sih? Nah, distribusi eksponensial merupakan salah satu bentuk distribusi kumulatif yang banyak digunakan untuk menggambarkan waktu tunggu antara dua kejadian acak. Distribusi eksponensial bisa digunakan untuk menghitung berapa lama jeda waktu antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain. Hal ini sangat relevan dengan konteks pengamatan pola kedatangan pelanggan pada warung kopi Tribuana. Fungsi kepadatan, peluang probability, density function dari distribusi eksponensial dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut tertera ya. Next. Nah, untuk distribusi Poisson sendiri yang merupakan salah satu model distribusi binomial yang memiliki kemampuan dalam mencari distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses yang kecil dan jumlah eksperimennya besar. Distribusi Poisson selain muncul pada beberapa kasus, salah satunya adalah jumlah kedatangan pelanggan pada suatu tempat. Adapun syarat-syarat yang berlaku dalam penggunaan distribusi Poisson antara lain, di sini ada 6. Yang pertama ini proses kedatangan bersifat acak. Yang kedua diketahui nilai rata-rata jumlah kedatangan per interval waktu yang dilakukan pada pengamatan sebelumnya. Yang ketiga, jika hasil bagi interval waktu ke interval yang lebih kecil, maka harus memenuhi hal berikut. Probabilitas pada tepat satu kedatangan adalah sangat kecil dan stabil. Probabilitas pada 2 kedatangan atau lebih selama interval waktu, maka angkanya sangat kecil, sehingga dapat disebut sama dengan 0. Selanjutnya, jumlah kedatangan pada interval waktu tidak bergantung pada kedatangan di interval waktu sebelum dan sesudahnya. Nah, seperti yang sudah tertera, dan ini nilai laju kedatangan.
Lambda dalam distribusi Poisson dapat dihitung dengan rumus lambda jumlah pelanggan per lama waktu. Probabilitas tepat terjadinya X kedatangan pelanggan dalam distribusi Poisson didapatkan dari PX equation dengan lambda rata-rata jumlah terjadinya X per interval waktu dan X sendiri yakni variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya kedatangan pelanggan per interval waktu. Next. Nah, untuk pengertian laju kedatangan sendiri, yakni laju kedatangan, lambda merupakan nilai rata-rata dari jumlah kejadian atau objek yang datang ke suatu sistem dalam kurun waktu tertentu. Konsep ini sangat penting dalam teori probabilitas, khususnya dalam penggunaan distribusi Poisson dan distribusi eksponensial. Dalam model distribusi Poisson, nilai lambda digunakan untuk menunjukkan rata-rata jumlah kejadian. Misalnya, pengunjung datang ke sebuah kafe dalam sebuah interval waktu. Sedangkan dalam distribusi eksponensial, lambda berfungsi sebagai parameter untuk menghitung rata-rata waktu antar kedatangan. Hubungan antara waktu antar kedatangan beta dan laju kedatangan lambda dirumuskan sebagai berikut, sebagai tertera di sini. Artinya semakin kecil jeda antar kedatangan waktu antar kedatangan makin singkat, maka semakin tinggi nilai lambda atau frekuensi kedatangan dalam prakteknya. Lambda bisa dihitung dari data observasi yang tersedia. Misalnya, jika kita mencatat jumlah pengunjung yang datang selama periode tertentu, maka nilai lambda dapat diperoleh dengan membagi total kedatangan dengan total waktu pengamatan. Jika waktu dicatat dalam satuan hari, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut yang tertera. Dengan keterangan N sama dengan jumlah total pengunjung selama periode pengamatan, dan T dengan durasi pengamatan dalam suatu hari, dan angkanya sendiri jadi ini jumlah detik dalam satu hari, yakni 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Next. Oke, untuk tempat waktu observasi dan objek penelitian. Penelitian yang kami lakukan melalui observasi langsung di warung kopi Tribuna, berlokasi di Jalan Ketintang Madya nomor 50, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Alasan kenapa kita memilih tempat ini, karena tingkat kunjungan yang cukup stabil dan menyediakan suasana yang cocok untuk penelitian pola kedatangan pelanggan. Pengamatan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Mei 2025, dimulai pada pukul 2 hingga pukul 15.30. Total durasi pengamatan adalah 90 menit. Selama waktu tersebut, setiap pengunjung yang datang dicatat berdasarkan waktu kedatangannya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teori distribusi probabilitas. Yang berperan sebagai objek penelitian adalah pola kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuna. Fokus dari pengamatan ini adalah waktu kedatangan setiap pelanggan, kemudian dicatat dengan teratur dan sesuai dengan kejadian di lapangan. Data kedatangan ini kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana pengunjung datang dalam suatu interval waktu tertentu. Dengan mencatat data waktu kedatangan secara langsung, diharapkan diperoleh gambaran yang akurat mengenai karakteristik kedatangan pelanggan. Hal ini penting karena waktu kedatangan yang tidak menentu atau acak sering terjadi di berbagai layanan publik, termasuk di industri makanan dan minuman seperti warung kopi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yakni David Alamsyah. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data pada saat pengamatan. 1. Mencatat waktu kedatangan pelanggan secara manual dengan format. Pencatatan waktunya adalah jam, menit, detik. 2. Mengubah waktu kedatangan sebelumnya menjadi satuan detik kumulatif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses perhitungan waktu kedatangan dan analisisnya. Dan ketiga, menghitung waktu antar kedatangan dengan menghitung selisih waktu pelanggan awal dengan pelanggan berikutnya. Dan keempat, mendokumentasikan kegiatan pengamatan dengan mengambil foto dengan maksud sebagai bukti pengamatan dilakukan lokasi secara langsung. Next. Data umum di sini berisi waktu kedatangan pelanggan, jumlah pelanggan lama, waktu kedatangan dengan format detik per pelanggan. Bagian ini ditulis setelah melakukan pengamatan langsung di tempat dan dianalisis lebih lanjut. Data ini diperlukan untuk menentukan data diskrit yang kemudian diperlukan untuk menghitung distribusi eksponensial dan distribusi Poisson. Next. Data diskrit. Data diskrit di sini berfungsi untuk menghitung jumlah pelanggan yang datang per detiknya. Kemudian setelah mengetahui kedatangan pelanggan per detiknya, maka dapat dilakukan analisis berikut, yaitu menyusun label frekuensi. Label frekuensi data kelompok. Tabel ini berisi data yang sudah dikelompokkan per 60 detik, 120 detik, dan 300 detik. Ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pelanggan
yang datang dalam skala tertentu dengan menggunakan tabel pivot untuk mengelompokkan waktu per 60 detik, 120 detik, dan 300 detik. Dapat diperoleh jumlahnya seperti label berikut. Ini bisa dan untuk tabel frekuensi data kelompok yaitu setiap setiap 60 detiknya ada 0,658 ribu sekian, dan untuk tabel 120 detik ada 1,13 ribu sekian, dan untuk 300 detik yaitu 0,3 sekian. Dan tabel data eksponensial. Tabel ini berisi kolom X, kolom frekuensi, kolom empiris, dan teoritis. Dengan tabel ini maka dapat diketahui distribusi eksponensialnya berikut merupakan data eksponensialnya. Dengan jumlah empiris. Masuk ke interpretasi datanya. Yang pertama, untuk distribusi eksponensial dari data yang udah dianalisis dan dihitung, maka dapat didapatkan grafik yang menunjukkan distribusi eksponensial dari pola kedatangan pelanggan di warung kopi Tribuana. Nah, seperti ini ya. Kemudian kesimpulan dari grafik yang udah didapatkan dari distribusi eksponensial ini itu adalah distribusinya tuh condong ke arah kiri, yang berarti right skew. Ini dikarenakan karena nilai probabilitas itu paling tinggi terdapat pada nilai X yang kecil sekitar X sama dengan 1, dan semakin mengecil drastis untuk nilai X yang lebih besar. Kemudian pada probabilitas teoritis dan empiris memiliki kemiripan di awal namun berbeda di ekor. Hal ini bisa terjadi karena jumlah data empirisnya itu terbatas, variasi alami dalam sampel nyata, model teoritis yang belum sepenuhnya menggambarkan kenyataan. Kemudian ada probabilitas mendekati 0 untuk nilai X besar, yang berarti nilai besar sangat jarang muncul. Oke, next. Interpretasi data untuk distribusi Poisson interval 60 detik. Nah, dari data yang udah diperoleh dari interval 60 detik ini, dapat kita simpulkan yang pertama itu distribusinya menurun dari kiri ke kanan. Terbukti ketika nilai probabilitas tertinggi terjadi pada saat X sama dengan 2, kemudian menurun drastis pada saat X bertambah. Ini menunjukkan bahwa nilai kecil dari variabel X lebih sering muncul dibandingkan nilai besar. Yang kedua, distribusi empiris atau yang sudah terlihat itu batang biru, dan teoritis yaitu garis merah, tidak sepenuhnya sama. Hal ini disebabkan karena ukuran sampelnya itu kecil. Model teoritis juga belum tentu cocok dengan data observasi tidak representatif. Dan next, ke grafik distribusi Poisson interval 120 detik. Yang tadi kan sudah dijelaskan kesimpulan dari interval 60 detik. Di sini saya akan menyimpulkan dari grafik 120 detik. Yang pertama yaitu distribusi menurun secara bertahap setelah puncak di X sama dengan 2, dibuktikan pada ketika X sama dengan 2 memiliki nilai probabilitas tertinggi. Dan setelah X sama dengan 2, baik data empiris maupun teoritis menunjukkan penurunan bertahap. Yang kedua yaitu kecocokan antara data empiris dan teoritis cukup baik. Ini juga terlihat pada bentuk kurva garis merah dan tinggi batang biru relatif mirip, terutama di X sama dengan 2 sampai X sama dengan 6. Yang ketiga yaitu distribusi menyerupai distribusi Poisson atau binomial tidak simetris, karena puncaknya di X sama dengan 2 dan menurun ke kanan. Distribusi ini mungkin cocok untuk kejadian langka yang memiliki puncak di nilai rendah.
Oke, next ke distribusi Poisson interval 300 detik. Nah, grafik di sini tuh menunjukkan yang pertama yaitu puncak nilai empiris terjadi di X sama dengan 3. Menunjukkan bahwa dalam data nyata kejadian ini tuh nilai 3 paling sering muncul. Kemudian yang kedua, garis merah mencapai nilai tertinggi di sekitar X sama dengan 4. Artinya, model teoritis memprediksi nilai paling sering muncul adalah 4. Ada perbedaan kecil antara model dan realita. Kemudian yang ketiga, distribusi empiris tidak simetris dan agak acak. Misalnya nilai X sama dengan 6, lebih tinggi dari nilai X sama dengan 4. Meskipun menurut model teoritis seharusnya menurun, ini bisa menunjukkan variasi data atau jumlah sampel yang terbatas. Kemudian yang keempat, kesesuaian antara distribusi empiris dan teoritis masih bisa ditingkatkan. Ditunjukkan oleh beberapa titik cukup dekat, misalnya pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Tapi ada defisiasi signifikan pada X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 6. Hal ini bisa diindikasi bahwa model belum sepenuhnya cocok, atau bisa juga data empiris bersifat acak atau belum cukup besar untuk mewakili pola. Nah, dari kesimpulan yang didapatkan dari pengamatan kami, yaitu hasil analisis itu menunjukkan bahwa kedatangan pelanggan dalam sistem ini terjadi secara acak dan sesuai dengan model distribusi Poisson dengan laju rata-rata sekitar 0,01097 pelanggan per detik, atau sekitar 91 per detik per kedatangan. Sementara selang waktu antar kedatangan mengikuti pola distribusi eksponensial pada interval 60, 120, dan 300 detik. Mayoritas kejadian kedatangan adalah 0, tetapi distribusi frekuensi empirisnya sejajar dengan probabilitas teoritis Poisson dengan lambda sama dengan 0,658, kemudian 1,316, dan 3,289 untuk tiap interval. Menegaskan keandalan model tersebut. Dengan demikian, data ini mendukung asumsi bahwa proses kedatangan pelanggan bersifat independen dan memoryless, sesuai prinsip dasar teori antrian dengan warna khusus untuk menentukan jam sepi secara visual dan intuitif. Oke, saya kembalikan ke Pink. Oke, sekian presentasi dari kelompok I. Mohon dimaklumkan dengan lapangnya dan hati yang besar bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.